4, 3, 2. Waktunya habis. Rese banget sih jadi dosen. Dasar dosen saya tuh oportunis, antagonis. Pantesan gak dapet jodoh, mulutnya aja kayak cabe. Gue sumpahin dapet jodoh cabe-cabean. Saya terima nikah dan kawinnya Inggitasari binti Wahyu Pramono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau menurut feeling saya ya, kayaknya kadar cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Inka di Movinka. Jadi kali ini aku akan membahas sebuah film web series yang tayang di iFlix dan WeTV. Judulnya adalah My Lecturer, My Husband. Oh ya, sebelum mulai video ini jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar dapat info update terbaru dari channel aku tentang film-film terutama. Film ini itu awalnya itu adalah sebuah cerita di Wattpad dan itu katanya sih laris banget, udah dibaca sampai 6,5 juta kali gitu, saking larisnya akhirnya diangkat jadi sebuah buku dan bukunya itu juga bestseller banget ya dan ditulis oleh Glithlicious. Oke, untuk sutradaranya sendiri itu disutradarai oleh Monty Tiwa gitu, yang mana dulu salah satu film komedi romantis kesukaan aku itu adalah Otomatis Romantis. Itu sumpah itu lucu banget dan gue kalau nonton berkali-kali itu tetap nggak bosen gitu. Jadi pertama kali aku pengen nonton film ini tuh gara-gara ngelihat posternya itu pemeran utamanya kok unik. Ada Reza Rahardian sama Prilly Latuconsina dan mereka gambar tuh lagi nikah gitu kan, kayak jauh banget itu ya umurnya, kayak nggak segenerasi gitu. Ternyata memang karena judulnya My Lecturer, My Husband, jadi ternyata jadi si cowoknya ini adalah Reza Rahardian memerankan itu Pak Arya ya, seorang dosen yang galak, yang judes gitu. Lalu ada Prilly Latuconsina memerankan sebagai Inggit. Jadi sinopsisnya sih sebenarnya ringan banget ya, ceritanya sih kayak ya intinya sih udah tau lah, udah ketebak kayak gimana. Tapi kenapa aku pengen nonton, karena ternyata lucu gitu, ternyata menghibur gitu. Jadi kisahnya itu adalah tentang ya gitulah tadi, seorang dosen yang galak, yang judes, yang killer, punya seorang murid di mahasiswanya namanya Inggit, yang dia itu nilainya tuh dapat C, nilainya tuh paling jelek dibandingin teman-teman yang lainnya gitu. Dan ternyata pas si Inggit itu pulang kampung, orang tuanya itu pengen ngejodohin dia sama salah satu orang cowok. Nah, padahal si Inggit ini udah punya pacar gitu. Pacarnya itu namanya si Tristan ya. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran gitu yang lagi nempuh koas, yang sibuk banget. Nah, jadi beda sama yang di novel. Nggak salah di novel itu nama aslinya tuh siapa ya? Raka or siapa? Emang ada yang inget nggak di aslinya di novelnya? Nah, cuma lucunya di filmnya ini digambarin ya si tokoh Tristan ini dia masih kedokteran, cuman nggak stereotyping seorang masuk kedokteran. Biasanya kan kayak necis, rapi gitu, tapi ini si Tristan itu digambarinnya kayak agak-agak rebel gitu, kayak misalnya pakai celana jeans gombrong, terus rambutnya yang agak-agak panjang keriting-keriting gitu. Setahu gue nggak boleh namanya dokter itu panjang, cuman mungkin sengaja dibikin unik kayak gitu ya biar agak beda. Nah, jadi ini kan baru tayang kemarin 11 Desember, itu baru ada 3 episode ya, 1-3. Dan lucunya, aku pernah denger nih kabarnya si Prilly ini sebenarnya ngefans banget sama Reza Rahardian. Jadi ketika dia tahu gitu main peran bareng, dia super excited dan dia awal episode itu dia harus membenci si Reza Rahardian nih. Jadi merupakan kayak challenge banget sih buat dia gitu. Dan suatu hari bapaknya si Inggit ini sakit keras, tinggal di Jogja gitu, dan dia itu punya pesan-pesan kalau dia pengen banget ngelihat Inggit tuh nikah gitu. Tapi ternyata si cowoknya Inggit, si Tristan ini, karena dia masih kuliah dan dia belum lulus, dia nggak mau buru-buru nikahin si Inggit gitu. Nah, akhirnya si bapaknya ini jodohin lah si Inggit ini sama seorang cowok. Nah, lucunya di film ini tuh kayak tiba-tiba banget gitu. Jadi akhirnya si Inggit diketemuin lah sama cowoknya, dan dia nggak tahu kalau cowoknya itu adalah si Bapak Arya, dosennya yang judes, yang galak, yang nyebelin, yang dia pernah dia sumpahin, gue sumpahin lo seumur-umur kalau dapat istri cabe-cabean apa gimana lah gitu pokoknya. Nah, terus ya udah akhirnya, nah di sini tuh nggak digambarin bapaknya ini kenal si Pak Arya ini dari mana. Tiba-tiba udah aja gitu kan mereka jodohin, terus si Inggitnya karena demi biar bapaknya sembuh, biar nggak sakit lagi, akhirnya nikah lah besoknya, cepet banget gitu ya. Jadi selama si Inggit tuh nikah sama si Pak Arya, teman-teman sekolah itu belum ada yang tahu, teman-teman kuliah belum ada yang tahu, bahkan pacarnya si Inggit pun si siapa namanya Tristan itu juga belum tahu gitu kalau mereka tuh udah diem mau nikah. Jadi katanya si Pak Arya gitu, kalau misalnya pun gue akan ngelepasin lo kalau emang si cowok lo emang
akhirnya siap untuk nikahin lo kayak gitu. Dan dia bilang, yaudah kalau lo nggak bersiap gue apa-apain, ya nggak bakal gue apa-apain gitu. Nah untuk episode 2-nya sendiri itu ternyata terkuak bahwa di film itu ceritanya adalah awal-awal saat pandemi COVID-19 gitu. Jadi ada dikasih tahu gitu kan, gimana waktu itu ternyata wah ada wabah COVID, lalu semua harus pakai masker, dan dikasih tahu bahwa saat itu pernah kan yang kayak 2 minggu nggak boleh kemana-mana alias di rumah aja. Nah pasti Inggit denger itu sama Kak Arya, itu kayak nightmare banget bagi mereka gitu, karena mereka ternyata berantem mulu di rumah, tiba-tiba disuruh karantina 2 minggu, ketemunya lo lagi gitu. Dan untuk di episode ketiganya gitu, yang Pak Arya yang tadi awalnya judes banget, yang serba ngecengin apa segala macam, kayak udah mulai baik nih sama si Inggit gitu, kayak udah mulai bersikap nice, ngasih dia balon, meskipun si Inggitnya masih kesel, masih judes, tapi kayak dia udah mulai ada adegan yang kayak, kok gue deg-degan ya ngelihat dia gitu kan, kayak nggak sengaja tuh kan niban badannya dia gitu, udah mulai deg-degan kayak gitu ya. Ya kalau untuk masalah acting sih nggak usah diraguin lagi ya gitu kan, Reza Hardian. Makanya gue jujur gue nonton film ini gara-gara aktor utama adalah Reza Hardian gitu. Kalau untuk Prilly, aku ngeliatnya sih dia kayak emang alami ya Prilly kayak gitu. Jadi dia meranin si Inggit tuh kayak nggak ada jauh bedanya sama si Inggit gitu. Ya bedanya karena di sini kan dia harus menyesuaikan ya, istilahnya awalnya dia ngeceng-ngecengin si Pak Aryanya ini, dasar orang tua gitu kan. Tapi akhirnya dia ketulah kayak gitu. Nah yang lucunya lagi film ini tuh web seriesnya, untuk opening kreditnya itu kayak telenovela, Bo. Bener, gue nontonnya, kagak salah nih dari mulai pengambilan shoot orangnya, musiknya gitu. Kayaknya sih mungkin sengaja dibikin agak-agak norak apa gimana gitu, kayak bukan web series anak muda gitu, dibikin sengaja ketua-tuaan gitu deh. Jadi buat kamu yang suka banget sama Wattpad, kayaknya sih wajib sih nonton film ini. Atau mungkin kalau nggak suka baca Wattpad tapi pengen nyari referensi series yang ringan dan menghibur dan bisa bikin lo ketawa ke TV sendiri, ya mungkin lo bisa cocok nonton film ini. Karena gue jujur awal nonton iseng, suami gue ikut nonton iseng, terus yaudah itu lagi ketawa-tawa, bahkan suami gue yang, "Bon, nggak mau di-review nih filmnya." Oke, baiklah, akan aku review. Bagi teman-teman udah nonton, gimana? Sukakah sama film ini? Atau mungkin bisa komentar, mungkin bagian scene yang kalian paling sukai apa sih, yang paling gemes menurut kalian apaan aja gitu. Jangan lupa tulis di komen, jangan lupa like, share, dan subscribe videoku. Thank you for watching, bye-bye.